siang. Ah, kayaknya nggak ada orang nih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Nah gitu dong, pada belum makan ya? Lapar ya? Oke, di hari yang indah ini saya sungguh bersyukur gitu ya ketika kita boleh kembali datang untuk beribadah di hari Jumat ini gitu ya. Ya mungkin di tengah tantangan pekerjaan yang mungkin kita hadapi, biarlah satu ibadah persekutuan ini boleh menjadi oase buat hati kita, yang kembali menguatkan kita, yang kembali memberikan sukacita dan damai, meneguhkan kita juga di setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Dan saya percaya walaupun mungkin jumlah kita belum banyak gitu ya, tapi saya mengimani bahwa 2-3 orang hadir ada Tuhan di situ. Dan kita juga percaya bahwa Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Mari saat ini saya mau mengundang setiap kita untuk boleh mengambil sikap teduh, untuk boleh mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk suatu waktu yang begitu indah Tuhan, ketika Tuhan boleh mengundang setiap dari kami Tuhan untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk suatu kesempatan kami boleh berkumpul dengan rekan-rekan seiman kami Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, Kau sendiri yang memperkenankan setiap dari kami untuk boleh ada sampai saat ini. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh datang dengan satu kerinduan Tuhan untuk boleh diberkati, boleh mengalami Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini dalam nama Tuhan. Kau sendiri beracara ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang belum tiba, kiranya Engkau sendiri memberikan kepada mereka kerinduan Tuhan untuk boleh bergabung dengan kami di tengah-tengah ruangan ini. Dan juga berdoa untuk pembicara yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau yang pimpin dan tibakan beliau tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya mau ajak setiap kita untuk mengangkat satu pujian gitu ya. Mungkin lagu lama gitu, judulnya Engkau Baik. Biarlah kita boleh kembali mengingat gitu ya, bahwa Tuhan Yesus baik gitu. Dalam setiap apapun musim hidup kita saat ini, kita mau terus percaya dan memperkatakan iman bahwa Tuhan Yesus itu baik dan setiaannya tetap selama-lamanya untuk kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini dengan sukacita. Hadiratmu membawa puja bagimu Yesus.
Saudara-saudari, hari ini kita akan mengangkat satu tema gitu ya, tentang duri dalam daging gitu. Ketika saya mempersiapkan lagu gitu untuk topik ini, jujur saya agak bingung gitu ya, karena kok topiknya tuh duri dalam daging gitu, tuh mau ngomong apa gitu. Lalu saya sempat cari di dalam Alkitab gitu ya, saya search gitu duri dalam daging. Ternyata kata itu keluar ketika menceritakan tentang pelayanannya Paulus gitu. Jadi dikatakan maksudnya Tuhan menaruh duri dalam dagingku gitu, sehingga aku tidak bermegah gitu atas kemampuanku sendiri, melainkan karena Tuhan. Jadi Tuhan menaruh duri dalam daging dia supaya dia terus boleh rendah hati dan mengingat bahwa pelayanan yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan gitu. Dan di ayat berikutnya juga dikatakan bahwa cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan sungguh nyata. Ketika saya membaca ayat itu gitu ya, saya teringat gitu dengan hidup saya sih secara pribadi. Mungkin kalau boleh sharing sedikit gitu ya. Ketika berapa tahun yang lalu saya masuk ke Bogasari ini gitu ya, sebenarnya bukan satu hal yang mungkin banyak orang bertanya-tanya kenapa pindah ke sini gitu kan, karena mungkin beberapa orang tahu saya dari Indofood pusat gitu, terus pindah ke Bogasari ini gitu kan. Dan mungkin memang bukan satu perjalanan yang mudah, bukan merupakan satu pilihan yang mungkin bagi banyak orang kayaknya kelihatannya enak gitu. Tapi jujur aja ketika saya masuk ke dalam Bogasari ini gitu ya, sekitar 5 tahun terakhir, saya melihat bahwa banyak hal Tuhan percayakan gitu, dalam khususnya mungkin pelayanan gitu, pelayanan di PD, pelayanan di Natal, dan juga mungkin pelayanan personally gitu. Ketika saya harus berada di tengah lingkungan sekarang saat ini gitu ya, sekitar saya tuh banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mereka masih Buddha, masih Muslim kayak gitu. Dan ketika saya mengingat ketika Tuhan memilih saya gitu menjadi anaknya, saya kembali merenungkan bahwa semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Kita dipilih bukan karena kuat gagah kita dipilih bukan karena kita layak gitu ya, tapi karena kebaikan Tuhan dan semata-mata karena kedaulatan Tuhan gitu, semata-mata karena kebaikan Tuhan lah gitu. Ya, mungkin banyak orang yang di luar Tuhan mencari tahu gitu, Tuhan itu apa gitu, Tuhan itu seperti apa, Tuhan yang benar itu apa gitu. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita tuh mengenal gitu Allah sejati adalah Tuhan Yesus gitu, yang telah menyatakan dirinya buat kita. Dan biarlah setiap kita gitu ya, ada di sini di Bogasari, saya percaya setiap kita ditempatkan ya pastinya untuk bekerja untuk perusahaan ini gitu, pastinya untuk mencari nafkah, pastinya untuk keluarga kita. Tetapi ingatlah bahwa ada satu pelayanan yang Tuhan titipkan dalam hati kita, itu bagaimana kita menjadi teladan gitu, bagaimana kita boleh menjadi saksi Kristus, bagaimana melalui sikap kita, teladan hidup kita, kasih kita itu boleh meneladankan kasih Tuhan. Dan apakah ketika orang melihat kita, mereka melihat, oh iya, ini loh anak Tuhan ada kasih, oh ini loh anak Tuhan ada damai. Jujur nggak gampang gitu pastinya. Tapi memang sekali lagi diingatkan dari ayat yang tadi gitu ya, cukupkanlah kasih karuniamu bagiku, sebab dalam kelemahanlah kuasamu jadi sempurna. Biarlah kita masing-masing kembali melihat gitu ya perjalanan hidup kita di Bogasari ini. Mungkin ada yang udah berpuluh-puluh tahun. Mari kita mau kembali semangat gitu untuk melayani Tuhan, bahkan mungkin membawa jiwa-jiwa buat Tuhan gitu, bukan dengan kuat kemampuan kita, bukan dengan kuat gagah kita, tapi semata-mata karena perkenanan Tuhan, karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan memilih kita. Kita juga mau menyalurkan kasih Tuhan itu buat sama kita gitu ya. Saya mau mengajak setiap kita untuk mengangkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Biarlah pujian ini boleh membawa setiap kita, hati kita boleh kembali tertuju kepada Tuhan, dan boleh kembali mengingat bahwa sungguh-sungguh Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Mari kita angkat pujian ini ya.
Shalom semua. Ya, mohon maaf hari ini kebetulan pembicaranya berhalangan hadir. Jadi memang ini di luar ini ya, memang dia betul tadi sudah kabarkan barusan dia tidak bisa hadir. Mungkin kali ini kita bicaranya mungkin tema lebih umum ya, tapi saya minta nanti Bapak Profesor yang akan memimpin kita untuk firman Tuhan. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, kita berdoa dulu sebentar. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Kalau Tuhan yang membawa kehidupan kami hingga sejauh ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan bagi setiap kami. Baik atau tidak baik, kelihatannya kondisi kami Tuhan. Tapi izinkan kami untuk mengatakan bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kami itu seturut kehendak Tuhan. Ajar kami memiliki sikap yang benar Tuhan terhadap pencipta kami. Bapak, kalau sebentar kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang berkuasa, yang bekerja Tuhan, supaya bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, serta juga teman-teman kami yang dalam perjalanan ke tempat ini. Terima kasih terberjalan kau dalam nama Tuhan Yesus yang baik, dipermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke, udah nyala ya. Oke, sip. Thank you. Jadi benar, Pak, saya juga minta maaf kalau temanya tidak sesuai dengan duri dalam daging ya. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Saya akan coba bagikan firman untuk kita tidak lama, yaitu berbicara tentang kita itu seharusnya menjadi tidak hanya sebatas membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi kita berharap kita next level, naik menjadi merenungkan firman Tuhan, bahkan menjadi seorang periset, saya katakan di sini ya istilahnya ya, researcher ya, jadi periset firman Tuhan, supaya waktu kita benar di dalam merenungkan firman Tuhan, bahkan sampai meriset firman Tuhan, bahkan sampai mendalami firman Tuhan, kita menjadi benar waktu melakukan firman Tuhan. Amin. Karena tidak sedikit orang, ya memang tidak mudah ya, boro-boro merenungkan firman Tuhan, ya kan? Baca aja tidak semua, ya kan? Boro-boro mendengarkan firman Tuhan, waktunya saja tidak sempat. Tetapi kita berharap siang hari ini saya mau membawa Bapak Ibu, saya juga untuk kita terus setia membaca, merenungkan, bahkan sampai nanti di level terakhir kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting. Dan saya berharap, kita berharap semua memang waktu kita menjadi perenung firman Tuhan, ini Alkitab ini harus kita baca semuanya. Tidak ada jalan lain memang. Saya percaya di tempat ini semuanya sudah tuntas membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Iya dong, kita usia kita kan sudah mulai agak berumur ya. Saya percaya di tempat ini sudah baca semuanya.
Nah, yang belum di luar sana, tapi kalau di tempat ini sudah. Tapi kalaupun tidak, sampai berapa kali kita membaca atau istilahnya hatam dengan firman Tuhan, saya setuju, ya selama hidup kita harus baca terus dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pribadi mendorong. Nah, di gereja kami sendiri itu mendorong pembacaan firman Tuhan 5 pasal tiap hari, dan saya kira semangat ini, spirit ini berkembang tidak hanya di gereja-gereja mainstream, tapi saya dengar di saudara-saudara kita juga yang Katolik juga sangat mulai senang untuk membaca firman Tuhan, dan saya kira kita menjadi bagian orang-orang yang rindu untuk membaca firman Tuhan. Mulai saja. Tahapan di awal mungkin kita, ya memang kalau Bapak Ibu katakan, aduh waktunya susah, ya memang di awal harus ada komitmen waktu, ya kan? Seperti itu. Terus kalau yang kedua, kalau alasan misalkan saya baca tapi jadi ngantuk, ya kan? Ya nggak apa-apa, itu lumrah sebagai manusia, ya kan? Apalagi kalau di saat kita memang, ya kan, bekerja terlalu sibuk, ya nggak apa-apa, itu lumrah. Tetapi coba aja terus, yang penting kasih waktu. Mulai satu, ya Bapak enak aja ngomong 5 pasal, saya 1 pasalnya susah, nggak apa-apa, 1 perikop nggak apa-apa, tapi komit saja tiap hari, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah dari situ nanti terbiasa, karena Bapak Ibu sama seperti makanan fisik yang kita makan, ya kan, kita pasti tubuh kita bereaksi. Ini aja kalau ada Bapak Ibu, saya belum makan pasti perutnya sudah mulai seolah-olah berbicara kan, isi dong, ya kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan rohani kita, saya kira sama, harus di-maintain. Orang yang punya masalah kesehatan pun harus di-maintain. Saya sempat bergurau seperti ini. Kalau kita pengen enak, makan enak nih, yang full kolesterol, is okay. Tapi harus bayar harga dengan olahraga. Setuju nggak? Boleh. Mau makan paling enak apa? Paling enak apa? Iya, ya kan? Itu bagian paling enak, lemak itu, ya kan? Maaf ya, nggak tahu, nanti direkam ya. Ya kan, bagian kaki babi itu enak sekali itu, ya kan? Walaupun saya ya harus jaga, ya kan, itu bagian paling enak tuh. Boleh, apapun boleh kita makan, tetapi memang harus porsinya pas. Dan waktu kita makan, kalau ada masalah kesehatan, misalkan di kolesterol, harus bayar harga dengan apa? Ya harus olahraga, ya kan, supaya ada balance keseimbangan. Saya kira itu juga berlaku untuk pembacaan firman Tuhan, supaya hidup kita secara fisik, secara rohani itu balance, seimbang. Kenapa? Karena nanti kalau hanya masalah fisik doang yang kita maintain, treatment, ada satu sisi yang kita alami nanti menjadi kosong. Itu masalah rohani. Saya kira itu harus balance. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saya dorong, kita semua, saya kira kita harus membuat kehidupan kita menjadi balance. Jadi fisik kita jaga, apalagi sudah mulai usia. Biasanya orang sadar itu setelah usianya mulai beranjak senja, dewasa. Memang sangat tidak masuk akal kalau misalkan dia sudah beranjak dewasa tapi dia belum sadar akan pentingnya masalah kesehatan. Saya kira ada yang salah. Tetapi saya setuju, orang sudah mulai dewasa, masalah kesehatan sebagai bait Allah katanya dalam firman Tuhan itu harus diisi, harus dijaga. Memang dunia ini akan melihat kita sebagai anak Tuhan. Dan harus kita tampilkan memang sosok pribadi anak Tuhan yang memang harus menjadi teladan di segala hal. Di bagian fisik kita harus jadi teladan. Di bagian rohani apalagi. Di bagian karakter
ya harus ya must be itu. Karena itu yang Tuhan mau. Dan jadilah kita menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Jadi waktu kita berjalan kemanapun, si iblis, pendakwa kita, tidak akan berani memberikan satu statement kepada kita bahwa kamu itu ada kekurangan. Tidak, ya betul. Kita kalaupun ada kelemahan, kekurangan, saya percaya karena kita ada di track yang benar, ya proses saja, proses kita menuju kesempurnaan, dan itu yang Tuhan mau. Oke, baik. Nah, kembali lagi. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Bisa ya? Bagaimana orang-orang saudara kita di gereja mula-mula itu benar-benar sangat senang dengan pembacaan firman Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan jangan dikira itu menjadi kesukaan orang-orang di zaman sekarang. Enggak seperti itu. Tapi dari dulu itu. Dan saya kira kita harus pertahankan. Ulur ya, oke ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Ini perikopnya tentang Paulus Silas dan Timotius waktu mereka di Berea. Ya, nah coba kita lihat ya. Mari kita lihat, ini bagian versi terjemahan baru. Orang-orang Yahudi di kota itu, betul ya, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Coba kita lihat, kita highlight, ada kata menyelidiki kitab suci. Mereka tidak hanya menjadi, tadi di awal, tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, ya kan, merenungkan, is okay. Tapi setelah itu mereka next level, dia itu menjadi penyelidik, ibarat periset ya. Ya kalau Bapak Ibu ada yang kerja di bagian bawah ini, di bagian lab ya, ada ya kan, benar-benar di riset ya, komponennya kan, supaya hasil makanannya itu benar-benar sesuai target ya, sesuai ekspektasi ya, kalau saya katakan. Nah, itu harus benar-benar penelitiannya harus tepat, komponennya semuanya, alat bantunya, alat dukungnya segala macam, saya kira harus tepat. Nah, ini sama orang-orang Yahudi di sana, di kota itu, ya kan, Kisah Para Rasul tuliskan, mereka benar-benar di level menyelidiki. Supaya apa? Waktu penyelidikannya tepat, nanti kita lihat benar mereka selidiki, nanti mereka melakukan tepat. Mereka tidak salah untuk melakukan. Nah, kita lihat lagi satu, dicoba di Yakobus 1 ayat 25. Untuk menguatkan kebenaran firman ini, coba kita lihat. Yakobus tadi di perjanjian lama, ini di perjanjian baru, coba kita lihat di Yakobus 1 ayat 25. Ini perikopnya ini pendengar atau pelaku firman. Kalau pelaku sudah pasti mendengar dong. Tapi kalau hanya mendengar belum tentu pelaku. Ah, di situ rumusnya ya. Kalau orang sudah melakukan, pelaku, jadi pelaku nih, pasti sudah tahu, sudah mendengar. Tetapi kalau hanya dengar doang, ya kan, belum tentu jadi pelaku. Itu rumusnya, ya. Tetapi demikian firman Tuhan, oke ya. Ini versi terjemahan baru. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, kita kembali ke kata menyelidiki, itu kata kerja, ya kan? Kalau saya sedikit lihat di sini di terjemahannya, itu dari bahasa aslinya itu anakrinontes, ya kan? Itu artinya memeriksa, menanyakan, ya kan? Dan itu juga nanti menjadi satu pengujian, ya kan? Jadi pengujian, jadi diuji, diperiksa, dicek, benar-benar cocok. Waktu cocok sesuai, baru dilakukan. Nah,
Bapak Ibu, penyelidikan akan firman Tuhan, ya kan? Itu harus kita lakukan sebagai bentuk apresiasi menurut saya, penghargaan terhadap adanya Alkitab yang kita pegang saat ini, walaupun dalam bentuk software di kitab suci ya. Saya kira kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Saya berani katakan di awal, itu adalah bagian apresiasi kita atas susahnya, atas capeknya Bapak Ibu, atas lamanya, apalagi atas biaya yang banyak dibutuhkan, pengorbanan tidak sedikit, sampai Alkitab ini jadi, walaupun ini dalam bentuk software. Itu lama sekali. Dan saya kira proses untuk jadi di tangan kita saat ini itu luar biasa sekali perjuangannya. Sedikit ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Jadi kalau kita flashback ke belakang, nanti saya sampai 12.40 ya. Ya, sampai jam 12.50 ya. Ya saya. Oke. Jadi kalau kita flashback nih, kita flashback dulu nih. Jadi dari pertama sekali penulis, ya kan? Penulis kan tidak langsung menulis, ya kan? Misalkan penulis sumber pertama itu, misalkan Bapak Musa, ya kan? Dia punya asisten, ya kan? Tuliskan, ditulis. Dia sebagai penulis. Di awal, coba kita sedikit flashback ke belakang, bicara tentang historical ya. Itu ditulis di atas pertama itu di kulit-kulit kayu, ya, belahan kayu lah. Dan itu kurang lebih tidak terlalu tahan, berproses, ya kan? Ditulis di bagian kulit hewan, pilum istilahnya. Jadi itu lebih tahan, ya kan? Setelah itu berproses, baru modern ke kertas yang sekarang. Ini kita nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung jelaskan hari ini. Tapi paling tidak itu global. Sampai sekarang ini masuk bagian teknologi, ya kan? Nah, terus itu proses penulisan itu lama sekali. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apakah bentuk tulisan asli naskah, ya kan? Kalau dalam bahasa teologis itu istilahnya itu autograf. Itu apakah masih ada? Ya, kemungkinan besar sudah tidak ada. Autograf yang tadi dalam bentuk kulit hewan, binatang, ya kan? Terus dalam bentuk belahan kayu, ya kan? Itu kemungkinan besar sudah tidak ada. Kalaupun ada, tulisannya sudah banyak yang hilang. Kalaupun ada, tetapi kemungkinan besar itu sudah tidak ada. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin tekankan bahwa tetap walaupun bukti awal itu misalkan musnah, hilang, tetapi kita harus percaya keaslian Alkitab itu tetap murni, dijaga. Ya kan? Ini buktinya yang ada di depan kita. Ya. Itu artinya apa? Proses penulisan sampai ke tangan kita itu keasliannya dijaga. Jadi Bapak Ibu, saya perlu tekankan, ya, dorong bahwa kita jangan diombang-ambingkan yang sekarang banyak di YouTube ya, yang mengatakan karena kita tidak bisa membuktikan bukti asli tadi dalam bentuk pilum atau tulisan asli benar-benar dari penulis awal, akhirnya ada sebagian beranggapan bahwa Alkitab kita itu palsu, ya kan? Tidak. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu pernah dengar penemuan, ya kan? Penemuan gulungan kitab mati, ya, gulungan di laut mati di Israel, itu satu bukti bahwa kodeks atau transkrip dari
dari bahasa tadi asli, benar-benar penulisan asli ke bentuk salinan. Jadi tadi ada proses penulis asli, terus salinan. Yang ketiga penterjemahan, diterjemahkan baru sampai misalkan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja. Itu terjemahannya kalau Bapak Ibu lihat itu sangat banyak sekali, ya kan? Kalau tidak salah mungkin bisa sampai ratusan, ya kan? Dari terjemahan baru sampai misalkan dari terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesia saja itu melewati jangka panjang, ya kan? Kalau kita mundur, sekarang Alkitab yang terbaru terjemahan TB2. Ya, kalau Bapak Ibu ada berkat silakan beli TB2. Kalau di aplikasi mungkin belum ada, itu TB2 terjemahan baru yang baru dirilis, termasuk itu udah disepakati sama KWI, Konferensi Wali Gereja Katolik, itu tahun lalu. TB2, ya kan? 2023. Nah, kalau kita mundur, ya kan sedikit ya, kita cerita TB1 itu tahun 1974 yang sekarang ini terjemahan lama ini 1974 nih. Nah, kalau kita mundur, terjemahan bahasa Melayu ada kurang lebih sekitar tahun lebih lama lagi. Nah, kalau kita mundur lagi, bahasa Melayu yang kalau yang ya kan ada tulisan jang gitu kan, jadi yang J itu Y itu terjemahan Melayu. Nah, ini juga kalau kita mundur saat itu yang bisa diterjemahkan hanya Matius, ya kan? Karena memberitakan tentang Injil. Kalau kita mundur lagi terus ini lama nih, ya kan? Waktu zaman mungkin ya penjajahan, iya kan? VOC masuk. Kalau kita mundur lagi itu bahasa Inggris, setelah mundur lagi bisa bahasa Latin. Nah, Bapak Ibu juga harus coba kita merenungkan waktu bahasa Latin diterjemahkan ke bahasa Inggris saja itu banyak martir. Nah, itu yang ingin saya bagikan, bahwa proses Alkitab ini ada di tangan kita, itu banyak harga yang harus dibayar. Dan saya mendorong kita semua untuk terus membaca, menggali, merenungkan, menjadi perisai firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan tepat. Nah, sekarang coba kita lihat apa masalah sekarang, ya kan? Apa problem terkait pembacaan firman Tuhan? Ya oke lah, tadi masalah waktu, malas, segala macam, itu lumrah. Tetapi saya mau lihat secara praktis ada dua sisi. Yang pertama adalah kita coba merubah cara kita membaca, ya kan? Jadi saya lebih tertarik seperti itu. Jadi kita nggak usah ya yang tadi ya pasti kita harus kasih waktu lah untuk baca firman Tuhan, ya kan? Pak, kita kayaknya terlalu agamawi, kok kayaknya kita itu harus, kan dalam Tuhan itu seharusnya kan kita itu apa ya, baca tidak baca ya oke, nggak ada masalah, iya kan? Mana sih Pak ayatnya seperti itu kan? Tetapi tanpa perlu kita gali, ya seperti tadi semuanya udah menjadi satu bukti bahwa teladan dari teman-teman kita di zaman dulu dia menggali. Tapi saya mengatakan memang kita harus menjadi pembaca firman Tuhan. Itu tidak agamawi kok. Itu menjadi juga bagian seperti ini, ya kan? Kita berani katakan kita Tuhan, ya kan? Aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau. Nah, ini firman-Nya dia, ya kan, sebagai bukti kita sebenarnya, sebagai tanda kasih kita, sayang kita, seharusnya kita membaca firman Tuhan setiap hari, seharusnya. Nah, jadi persoalan saya melihat yang pertama adalah kita merubah cara kita di dalam membaca firman Tuhan, ya kan? Yang pertama, misalkan dengan cara apa kita merubah? Ya kita misalkan, ya kan, sambil ada ya, cari aja, ada audio, jadi sambil dengar audio, ambil Alkitab, ya kan, sambil dengar, supaya firman Tuhan kan ada tertulis, ya kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang audio kita putar, tapi sulit Pak, seperti ini hanya contoh makanya, jadi kalau sulit nggak apa-apa, tetapi audio Alkitab itu banyak kok tersedia, versi gratis juga ada. Jadi kita putar audio,
di handphone kita bisa, atau di laptop atau apapun itu. Setelah itu kita buka firman Tuhan, setelah itu kita baca, ya kan, kita fokus. Ini penting, ya kan, kurang lebih seperti itu. Kita fokus, ya kan, baru ayat-ayat yang menurut kita itu tidak jelas, kurang jelas, kita catat. Nah, ini nanti menjadi buku, ya kan, diari kita yang kita kasih judul Perjalanan Bersama dengan Orang yang Saya Cintai. Seperti itu. Ya, firman Tuhan. Nanti misalkan ada kata, Bapak Ibu pernah dengar kata telekung? Pernah dengar? Pernah dengar? Telekung, siapa yang pernah dengar telekung? Ya, telekung itu ada satu kata di Kejadian. Ingat waktu Ishak menanti kekasihnya, ya kan? Siapa? Ribka, ya. Ishak, Ribka bukan ya? Ribka, ya. Jadi waktu dia pertama kali ketemu dari jauh, Ribka itu kan bertelepung. Ya. Nah, itu di terjemahan baru TB1 itu udah di TB2 udah diganti. Itu artinya cadar. Jadi kalau orang-orang, jadi gini, kenapa TB2 harus lahir? Terjemahan baru 2 harus lahir. Supaya anak-anak kita yang lahir di zaman sekarang, ya kan, dia mengerti istilah-istilah yang zaman dulu itu tidak, yang zaman sekarang itu tidak familiar gitu. Makanya contohnya itu contohnya. Telepung itu adalah, makanya dia bercadar gitu. Jadi ditutup wajahnya seperti itu. Itu contoh. Itu ada banyak contoh yang boleh kita ambil. Jadi saya praksis saja di hari ini, di kesempatan ini. Kita yang pertama tadi merubah cara kita di dalam membaca firman Tuhan supaya jadi menarik. Iya dong, supaya kita semakin cinta membaca gitu. Jadi kita paksa tubuh kita ini. Bagaimana caranya supaya kita baca firman Tuhan? Kita paksa. Dengan cara apa? Kita kreatif, ya kan? Karena Allah kita kreatif. Saya kira itu yang pertama. Jadi supaya target kita baca firman Tuhan itu jalan terus. Jadi tidak melulu baca dengan formal bersuara seperti itu. Bisa juga kita cari tempat lain. Biasa kita di ruangan tempat tidur baca firman Tuhan. Mungkin mulai bosan, boleh di ruang tamu atau yang lain. Itu masalah tempat. Dan banyak cara lain. Silahkan nanti dilakukan, dipraktekkan supaya kita semakin cinta dengan firman Tuhan ini. Terus yang kedua, saya melihat dari pengamatan saya, apa yang bisa kita lakukan di dalam pembacaan firman Tuhan. Yang kedua adalah coba kita mencari komunitas di dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi di dalam satu gereja, kalau ada ajakan untuk membaca firman Tuhan bersama-sama, saya kira itu bentuk komunitas. Makanya salah seorang teolog namanya Archer mengatakan memang kunci di dalam pembacaan firman Tuhan itu ada 3. Yang pertama, of course ya, tentunya Alkitab itu sendiri. Ya dong, kita kan mau baca firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dia bilang kunci di dalam perenungan firman Tuhan yang kedua itu supaya terjadi hubungan yang spesial, terjadi keintiman dengan Tuhan, ya kan? Dia bilang yang kedua harus ada komunitas. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita baca sendiri 2 pasal, kita pribadi, kadang-kadang di satu titik, ya kan, kita itu tidak bersemangat atau bosan. Tetapi begitu ada teman kita yang ngingatin nih, ya kan, atau yang reminding nih, atau laporkan nih, atau misalkan dalam WA grup, ayo siapa yang sudah baca, langsung posting. Nah, paling tidak hanya informasi, saya sudah baca 2 pasal. Nah, paling tidak itu jadi pendorong. Itu pentingnya komunitas. Dalam kehidupan kita juga sama seperti itu, saya kira.
Kalau kita menjadi orang yang hidup, saya nih, kalau menjadi orang yang, saya dan saudara, kalau menjadi orang yang hidup menyendiri, itu pasti masalahnya, tantangannya itu berat. Dan bisa nanti malah mengarah hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kita kadang melihat orang-orang yang suka menyendiri, ya kan? Itu rentan saya kira dengan tantangan masalah. Ya, artinya apa? Bukan berarti dia punya masalah, tetapi kurang melihat keadaan di sekitar yang nyata. Contoh seperti ini. Kalau kita tidak ikut komunitas, ya kan? Tidak pernah melihat masalah orang lain, kondisi orang lain, kadang-kadang kita susah bersyukur. Tetapi begitu kita ada di komunitas, begitu dia cerita, oh ternyata masalahnya lebih berat dari saya, ternyata ya, berarti masalah saya tidak seberapa. Akhirnya itu membuat dia itu akan menghargai nilai arti kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Dan dia sangat menghargai bagaimana Tuhan itu sangat sayang kasih sama dia. Nah ini waktunya jalan terus. Oke, yang terakhir, ya kan? Jadi komunitas saja. Yang pertama kita coba aja cara kita membaca firman Tuhan, itu yang pertama, supaya kita nanti tetap tertarik membaca firman Tuhan. Terus yang kedua, kita cari komunitas. Penting komunitas itu. Komunitas ini juga menjadi obat kita untuk menjaga setiap keadaan kita di saat kita memutuskan, mengambil sikap, itu kelihatan. Misalkan dalam komunitas nih, ya kan, kita biasanya menjadi orang yang dominan, ya kan. Ternyata di komunitas kita ada orang yang dominan, ya kan. Itu biasanya kita menjadi balance, itu kan. Kita menjadi lihat, oh iya ada yang seperti saya. Itu akhirnya kita jadi menghargai kehidupan, dan kita akhirnya menghargai juga, mengapresiasi, wah ini juga ciptaan Tuhan juga. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Komunitas ini akhirnya menjadi guru, menjadi partner di saat kita, oh ini saya tidak mengerti tentang ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus bertanya kepada pendeta, ahli teologi, tidak. Tetapi di komunitas yang terdekat saja, begitu ada firman Tuhan yang kurang jelas, komunitas kita ini akan membantu kita untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan firman Tuhan. Seperti tadi, ini apa sih maksudnya? Telekung segala macam. Nah, ada yang lebih duluan baca TB2, dia akan langsung jawab. Kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa aplikasikan komunitas kita ini lebih lagi. Apakah nanti di komunitas ini akhirnya ada pertemuan, ya kan, merenungkan perikop. Jadi tidak menunggu hamba Tuhan, tidak menunggu orang dulu lulusan teologi, enggak. Sehingga akhirnya kita berdoa, kita menjadi orang-orang, goalnya kan ke situ, menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saya kira seperti itu. Dan kita harus percaya, ya kan? Kita ini punya kuasa. Dan kenapa kita punya kuasa? Waktu kita baca firman Tuhan, saya percaya, kita harus percaya bahwa terjadi transfer dari orang yang punya kuasa, yaitu adalah Tuhan sendiri, kepada kita anak-anaknya, ya kan? Sehingga kita itu menjadi orang yang menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Kita menjadi agen penyelesai masalah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Kau adalah Allah Tuhan, menjadi firman dan menjadi manusia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, firman itu berkuasa dan Tuhan mentransferkan itu, kuasa itu kepada setiap kami, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang yang Engkau temui Tuhan, menjadi solution maker Tuhan di dunia ini, di komunitas kami, di keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan mendapati kami saat ini menjadi orang-orang yang Tuhan temui, yang senantiasa berseru kepada Tuhan, orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Berkati kami Tuhan, tolong kami Tuhan, khususnya di bagian pekerjaan kami Tuhan. Tuhan sudah menempatkan kami Tuhan di bagian pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keahlian kami, lewat skill kami Tuhan, sehingga dunia boleh melihat, orang-orang di sekitar kami boleh melihat ada Kristus dalam diri kami Tuhan. Dan itulah pemberitaan Injil Tuhan yang nyata Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih, bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi berkat di dunia ini, sehingga kami menjadi penuntas di akhir zaman ini Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan temui Tuhan, menjadi umat kesukaan Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada Pak Toga untuk firman Tuhan yang tadi bagikan. Pak Toga sendiri sedang mengambil studi S3 di bidang teologi ya. Kita sama-sama doakan ya untuk Pak Toga, biar Pak Toga tetap semangat dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Mungkin just sharing sedikit, nambahin gitu ya. Tadi kan Pak Toga bilang tuh kalau renungan tempatnya penting gitu ya. Dulu-dulu aku tuh kalau renungan gitu ya, seringnya di rumah pagi-pagi gitu, kalau nggak malam-malam. Cuman saya pribadi tuh sekarang gitu ya, renungan tuh di kantor. Dan buat saya pribadi itu waktu yang cukup tenang buat saya. Jadi saya datang tuh pagi jam 7.15. Saya putar lagu, terus saya doa, saya baca firman Tuhan. Dan itu satu momen dimana saya bisa menikmati sih, bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan gitu ya, secara personal, dan benar-benar memulai hari itu dengan satu kekuatan gitu. Mungkin ya sama-sama kita mau berjuang lah ya untuk membaca firman Tuhan. Mungkin kalau di rumah dengan kesibukannya mungkin bisa coba datang lebih pagi untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Dan saya juga tahu ada beberapa orang yang melakukan seperti itu gitu ya. Oke, kita mau masuk dalam pengumuman. Oke, doa bersama berikutnya akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober jam 12.40 di ruang meeting internal audit, dan akan dilakukan secara hybrid juga ya. Nanti akan di-share linknya di Zoom, link Zoom-nya di grup WA. Oke, next PD berikutnya akan dilakukan di hari Jumat 11 Oktober dengan tema mentalitas umat pemenang dengan pembicara Bapak Pendeta Tony Mulya. Mari kita persiapkan hati kita ya untuk sama-sama datang tanggal 11 Oktober. Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Nanti persembahan bisa dilakukan di luar. Saya minta kembali Pak Toga ya untuk menutup dalam doa. Jangan ya, Reverend. Ku tahu hidup penyembahan boleh. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saya jemput Bapak Ibu kita berdiri. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, adalah
kita di akhir dari ibadah hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami kedangkan tangan kami siap menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan yang manis dari Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang kekal bahkan sampai selama-lamanya. Yang siap dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu.